Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas besar pada matkul AI kami yang berjudul penerapan mesin learning untuk klasifikasi pinjaman bank menggunakan decision tree. Yang mana pada kelompok ini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Inengah Dwi Putra Witarsana dengan NIM F1D022049 dan ada lalu Muhammad Noval Adi Pratama dengan NIM F1D022056 dan ada Muhammad Aditya Rizky dengan NIM F1D022067, ada Rizky Insania Ramadhani dengan NIM F1D022094, dan saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Samsudi dengan NIM F1D022146. Next. Oke, pada pendahuluan ini klasifikasi pinjaman bank digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit peminjaman dan pengelolaan risiko kredit. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mencegah kerugian akibat peminjaman yang tidak dapat dibayar kembali. Dalam sektor perbankan, keputusan terkait peminjaman sering digunakan oleh data dan algoritma machine learning untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan objektif. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wang dan kawan-kawan menunjukkan bahwa teknik klasifikasi seperti pohon keputusan, regresi logistik, dan random forest efektif dalam memprediksi gagal bayar pinjaman, sehingga dapat menurunkan tingkat gagal bayar. Oke, dengan klasifikasi pinjaman bank juga memiliki manfaat dalam mengidentifikasi peminjaman beresiko tinggi yang penting untuk mengurangi potensi kerugian finansial akibat kredit macet. Menurut Belo, menyatakan bahwa dengan algoritma yang tepat, evaluasi kredit dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi dan profil resiko yang dihasilkan membantu bank menawarkan produk pinjaman yang sesuai. Oke, dalam metode ini terdapat terdapat beberapa tahapan yang dimulai dari studi literatur, mencari dataset, load dataset, data understanding, eksplorasi data analisis, pre-processing, splitting data, modeling, testing model, dan yang terakhir adalah mengompar 3 model. Oke, studi literatur yang mana penelitian ini dimulai dengan studi literatur untuk memahami gagal bayar pinjaman, machine learning, dan algoritma decision tree. Yang kedua ada mencari dataset, yang mana dataset yang digunakan adalah data bank loan yang diperoleh dari Kaggle dalam bentuk CSV. Yang selanjutnya ada load dataset. Nah, pada tahapan ini dataset yang diperoleh dimuat ke dalam lingkungan pemrograman menggunakan tools seperti Python dengan pustaka pendukung seperti Pandas untuk memanipulasi data. Yang selanjutnya ada data understanding. Pada tahap ini dilakukan eksplorasi awal terhadap dataset untuk memahami struktur data, tipe atribut, dan distribusinya. Selanjutnya ada exploratory data analysis. Pada tahapan ini dilakukan visualisasi terhadap atribut yang ada pada dataset sehingga dapat dilihat persebaran datanya. Selanjutnya ada pre-processing yang mana pada tahapan ini bertujuan untuk membersihkan data, salah satunya dengan menghapus kolom atau atribut yang tidak diperlukan untuk proses selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada splitting data. Pada tahap ini dataset akan dibagi menjadi data train dan data test dengan skala pembagian 33% merupakan dataset dan sisanya adalah data training. Oke, tahapan selanjutnya adalah modeling. Modeling. Tahap inti penelitian ini melibatkan penerapan algoritma decision tree untuk membangun model prediksi gagal bayar pinjaman yang dilatih menggunakan training set dengan parameter yang disesuaikan. Selain decision tree, model KNN dan naive Bayes juga digunakan untuk perbandingan. Tahapan modeling mencakup training model, ya, ada evaluasi model, confusion matrix, dan confusion matrix. Oke, pada tahapan selanjutnya ada testing model. Nah, testing model ini dilakukan dengan menggunakan data baru yang eh, terdiri dari 10 baris, di mana data tersebut merepresentasikan fitur untuk kelas yang diterima atau ditolak. Oke, pada tahap terakhir yaitu mengompar 3 model. Nah, performa dari model decision tree dapat dibandingkan dengan model lain seperti KNN atau naive Bayes untuk memastikan model terbaik yang dapat digunakan. Oke. Nah, baik sini selanjutnya adalah Noval. pembuatan kodenya. Nah, pertama yang sini kita lakukan adalah mengimport library-nya.
Sini kami menggunakan library yaitu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Pyplot, Seaborn, dan sklearn untuk melakukan model ataupun algoritma dari decision tree, KNN, dan lainnya. Kemudian menggunakan job lib juga untuk melakukan proses apa ini job lib. Oke, lanjutnya, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, setelah itu kita akan melakukan load dataset, di mana sini kita menggunakan Google Colab, di mana sini kita mengimport from Google Colab itu kita mengimport drive-nya. Sini kita menggunakan nama file itu content.drive. Ini kita dan kita setelah di load, kita akan membaca datasetnya menggunakan td.read.csv. Ini kita karena data kita tuh menggunakan CSV, jadi kita akan meread data dalam bentuk format CSV-nya. Oke, lanjut. Selanjutnya. Nah, kemudian sini ada data understanding. Sini kita akan memahami data yang akan kita gunakan. Sini dapat dilihat dan menggunakan df.head. Sini kita bisa melihat beberapa data awal dari dataset tadi, seperti judulnya atau kolomnya. Sini kita melihat ada ID, age, experience, income, zip code, family, dan lain-lainnya. Sini kita bisa melihat strukturnya seperti apa. Dan sini kita tidak menggunakan eh, kolom ID karena tidak relevan untuk model dan cek eh, dan kemudian kita akan mengecek untuk missing value-nya. Menggunakan df.drop untuk drop kolomnya dan untuk mengecek apakah dia ada nilai kosong atau nolnya. Di sini kita menggunakan df is null. Dan sini kita dapat melihatnya di gambar sebelahnya. Kita bisa melihat menggunakan df.info. Di sini adakah kolom yang memiliki nilai nilai nol di dalamnya. Maka sini kita bisa melihatnya di sini ID dia tidak memiliki nilai not null dan seterusnya. Sehingga kita akan menggunakan kolom berikut. Oke, lanjut. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya ada exploratory data analysis. Di sini eh, digunakan untuk melakukan visualisasi data untuk menganalisis hubungan antar fitur dan dapat memahami pola data. Nah, yang pertama itu kita buat plt.figure-nya untuk generate eh, bagaimana penampilan atau visualisasi dari data yang ada. Nah, di sini dapat dilihat di gambar di sebelah kanan adalah hasil dari kode yang sudah dijalankan, di mana memberikan informasi tentang setiap kolom yang ada di data tersebut seperti age, experience, income, zip code, family, credit card average, education, mortgage, personal loan, securities account, CD account, online, dan credit card. Nah, untuk kolom yang akan kita gunakan dalam aplikasi kecerdasan buatan kali ini adalah personal loan sendiri, yang dimana dapat dilihat datanya itu lebih banyak eh, data yang nol atau yang dimana orang yang tidak memiliki personal loan dibandingkan data satu yang berarti memiliki personal loan atau pinjaman pribadi. Selanjutnya, selanjutnya dibuatkan correlation heat map-nya untuk mencari korelasi antar setiap kolomnya. Di sini dapat dilihat semakin hangat warna sebuah sel, itu berarti semakin tinggi korelasinya. Contoh cara untuk membacanya adalah dengan cara melihat apakah nilai tersebut semakin mendekati angka positif satu atau negatif satu. Nah, contohnya seperti experience dan age, itu artinya nilainya itu 0,99, yang dimana artinya semakin banyak experience seseorang, maka semakin tua umurnya. Nah, contoh lainnya itu untuk income. Nah,
Ketika income dan age ini bertemu, maka nilainya itu minus 0,55, yang dimana artinya semakin tua seseorang itu akan semakin rendah umur seseorang, maka akan semakin rendah juga income-nya. Yang artinya korelasinya itu bergantung dengan antara satu sama lain. Gitu. Lanjut. Untuk box plot ini dapat dilihat bahwa mediannya itu sama dikarenakan garis yang ada di dalam box itu sama. Dan untuk kuartil 1 itu sama-sama memiliki nilai. Untuk kuartil 1 dan 3-nya terdapat sedikit perbedaan di kuartil 3 di mana outlier dari data di data ke 0 itu lebih banyak daripada outlier di data ke 1. Selanjutnya. Selanjutnya ada pre-processing. Pre-processing yang dilakukan dalam dataset ini adalah dengan cara menghapus atau drop kolom personal loan dan dipindah ke dalam variabel baru yaitu Y, karena data tersebut akan digunakan untuk klasifikasi nantinya. Nah, kemudian selanjutnya eh, kita melihat dimensi dari data X yang tadinya merupakan dataset yang setelah kita drop dua kolom sebelumnya, yaitu ID dan juga personal loan, sekarang tersisa 12 kolom dari yang tadinya 14. Nah, selanjutnya kita akan melihat jumlah data yang diterima dan ditolak, alias yang memiliki personal loan dan yang tidak memiliki personal loan. Nah, yang 0 ini jumlahnya 4.520, sedangkan yang satu itu bernilai 480. Selanjutnya kita normalisasi fiturnya dengan standar scalar dan disimpan hasilnya dengan variabel X-scale. Selanjutnya kita melakukan splitting data seperti yang sudah dijelaskan tadi. Test size-nya itu sebesar 0,33 dan sisanya itu merupakan data training. Sekian. Baik, untuk building model hyperparameter tuning ini, jadi pada bagian ini kita menggunakan Grid Search CV untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik untuk decision tree classifier. Nah, pada kode di atas ini terdapat kriteria yang menentukan fungsi task. Dan kemudian entropi ini menggunakan entropi yang mengukur ketidakteraturan atau ketidakpastian. Kemudian di sini juga ada max depth. Max depth ini menentukan kedalaman maksimal pohon. Next. Kemudian pada building model training ini, model yang dipilih dengan kombinasi hyperparameter terbaik dilatih menggunakan data pelatihan yaitu X-train dan Y-train. Kemudian ada kode base tree model.fit yang menerima parameter X-train dan Y-train. Perintah ini melatih model decision tree menggunakan fitur yang telah dinormalisasi tadi yaitu X-train dan label Y-train. Kemudian evaluasi model yang sudah dilatih. Untuk visualisasi, ini kode yang diberikan untuk menampilkan tree visualisasinya. Dan ini Dan ini merupakan tree visualisasi dari kode sebelumnya. Bentar. Next. Belum muncul? Udah ya? Kemudian pada langkah ini terdapat kode YPRED sama dengan best tree model.predict itu melakukan prediksi pada data uji X-test menggunakan model decision tree yang telah dilatih.
Kemudian hasil prediksi ini disimpan pada variabel YPRED3. Dan kemudian kode selanjutnya itu untuk melatih akurasi. Menghitung akurasi model yang merupakan rasio antara jumlah prediksi yang benar, true positif ditambah true negatif, dan total data yang diuji. Akurasi ini dicetak menggunakan perintah print itu. Selanjutnya, akurasi digunakan untuk menilai seberapa baik model dalam mengklasifikasi data ke dalam kelas yang benar, personal loan 0 atau 1. Sudah. Oke, berikutnya untuk melakukan evaluasi lebih lanjut, kita membutuhkan confusion matrix untuk melihat evaluasi data predicted dan aktualnya. Di sini confusion matrix itu yang dipakai itu y-test dan y-predict untuk parameternya. Jadi untuk hasil yang decision tree itu pada bagian data aktual yang ditolak itu memiliki total sebanyak 1480, di mana model dapat memprediksi dengan benar untuk data yang ditolak itu sebanyak 1466 dan sisanya itu sebanyak 14 data yang salah diprediksi. Untuk sebaliknya untuk data aktual yang diterima atau satu itu ada 170 data, di mana sebanyak 156 data yang benar diprediksi oleh model dan sisanya 14 salah diprediksi. Oke, berikutnya berikutnya kita melakukan penyimpanan model, karena model ini nanti kita simpan menggunakan joblib. Tadi yang ada kita import di awal itu, lalu kita load modelnya, kita pakai model ini untuk melakukan testing model pada model decision tree. Di sini kita menggunakan data baru sebanyak 10 baris, di mana data-data ini merepresentasikan data yang akan kemungkinan ditolak atau diterima. Itu kriteria utama yang data yang digunakan itu dari income-nya atau credit card of rate-nya, ada juga mortgage-nya yang kita pertimbangkan. Di sini ada beragam data yang hasilnya itu model itu memprediksi untuk data yang high income dan high CC average-nya juga itu diprediksi oleh model itu 1. Kalau data yang ditolak itu contohnya itu yang moderate income dan low mortgage, itu model memprediksinya uh, ditolak. Oke, untuk selanjutnya kita, karena tadi kita di awal membahas model decision tree itu dibandingkan dengan model-model lain, yaitu KNN dan naive Bayes. Di sini decision tree itu mendapatkan hasil paling tinggi yaitu 98%, di mana KNN 95% dan naive Bayes yang paling kecil 89%. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk penelitian ini decision tree itu unggul dalam klasifikasi kelayakan pinjaman bank dengan akurasi 98,3%. Lebih baik dibandingkan KNN dan naive Bayes. Keunggulannya itu terletak pada kemampuannya menangkap hubungan non-linear antara atribut seperti pendapatan, hipotetik, dan penggunaan kartu kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pembagian tugasnya itu kami mengerjakannya secara bersama-sama untuk membuat kodenya seperti tadi. Untuk tahapan loading data understanding itu kami bagi rata. Seperti tadi data understanding dikerjakan oleh Noval, lalu Kisul mengerjakan splitting data dan preprocessingnya. Kiki tadi mengerjakan EDA-nya atau analisis e-plotteringnya. Tadi Adit juga mengerjakan modelnya, lalu saya melakukan evaluasi terhadap confusion matrix dan melakukan testing juga membandingkan dengan model-model yang lain.
Itu mungkin sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.